Saudara tahu banyak sekali penemuan-penemuan yang didasari dari kebenaran firman loh. Saya bacakan ya saudaraku supaya saya nggak salah. Ada seorang letnan saudaraku, dia bernama Matthew Fontaine Maury. Dia adalah seorang letnan sekaligus ilmuwan. Dia punya kontribusi yang sangat besar sekali saudaraku di dunia kelautan saudara. Dia menemukan jalan laut. Saudara tahu bagaimana cara dia menemukan jalan laut? Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Alkitab. Dia membaca satu ayat yang sangat simpel sekali. Yang ngomong kayak gini. Mazmur 8 ayat 9 saudara. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Apa yang melintasi arus lautan? Dia baca ayat itu. Dia baca ayat itu saudaraku. Apa yang melintasi arus lautan. Dari situ dia meneliti saudara. Dari situ dia cari saudaraku. Dia percaya yang dia baca. Dia bersikeras mencari informasi tentang angin dan arus samudra. Sampai akhirnya saudaraku. Dari ayat ini dia menemukan rute pelayaran terbaik saudara. Orang ini menulis buku tentang navigasi yang sampai detik hari ini dipakai di semua kapal angkatan laut AS. Hanya dari satu ayat singkat tadi itu. Dia baca itu, dia teliti ayat itu, dia terapkan di dalam apa yang dia lakukan saudaraku. Dia bersikukuh bahwa ayat itu benar dan dia cari sampai akhirnya dia menemukan saudara. Amazing ya. Amazing saudaraku. Saya lanjutkan lagi. Ada seorang yang bernama Dr. William Harvey. Dia ahli bedah Inggris di tahun 1682 saudaraku. Ini udah lama sekali saudara. Tahun 1682. Dia membuktikan adanya sirkulasi darah yang membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Zaman sekarang saudara baca ini saudara, semua orang tahu itu pastor. Zaman itu ini adalah terobosan ilmu pengetahuan saudara. Dan tahukah saudara, dia menemukan teori ini saudaraku, terobosan medis yang terbesar di zamannya. Ketika dia membaca Imamat 17 ayat 11. Kita lihat yuk, Imamat 17 ayat 11, boleh dimunculkan? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dia baca itu saudara. Oh saya berdoa ya saudaraku. Orang-orang jemaat keluarga Allah di tempat ini kau mencintai Alkitabmu sampai sedemikian. Ayat ini menginspirasi dia. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Itu masuk dalam hidupnya. Diselidiki sama dia saudaraku. Apa nih yang Tuhan maksud? Dengan ayat ini, nyawa makhluk ada di dalam darah. Dia melakukan penelitian itu dan menemukan bahwa sirkulasi darah membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Itu sebabnya disebut oleh Alkitab, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Satu demi satu penelitian saudaraku. Lanjut ya, menarik ya saudaraku ya. Lanjut. Tahun 1519, seorang pelaut bernama Ferdinand Magellan, saudaraku, belayar untuk membuktikan. Karena pada saat itu kalau saudara yang pernah mendengar ya, orang zaman itu percaya bahwa bumi itu kotak. Bumi itu datar. Sorry saudara. Jadi orang zaman itu gak seperti kita, mempercayai bumi itu bulat. Mereka masih percayanya bumi itu datar. Tapi Ferdinand Magellan membaca Yesaya pasal 40 ayat 22 yang sudah ditulis saudaraku. Ini berabad-abad sebelumnya. Yesaya mengatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Ferdinand Magellan membaca ayat ini. Dan dia berjuang untuk membuktikan ayat ini. Dia mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Saudara, sains tidak bertentangan dengan Alkitab.
Science can only prove that your Bible is true. Your Bible is ye and amin. Alkitabmu itu ya dan amin. Pastor, banyak hal-hal yang belum bisa dibuktikan. Yes, I understand. Nanti saudara lihat ya, menanti penggenapannya. Karena manusia terbatas pemahamannya. Ilmu pengetahuan terus berubah, saudaraku, berevolusi, terus maju, saudara, berkembang. Bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, saya menantikan ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang Tuhan pakai untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan secara sains. Oh, aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.